Bab 1281. Apakah Xiang Shaoyun sudah mati? Tentu saja tidak. Dengan ikat kepala naga jiwa neter, dia bisa bertahan bahkan dari serangan ahli alam dewa. Seorang Saint Iblis Agung tidak akan bisa membunuhnya semudah itu. Namun, dia masih merasa kurang sehat. Klonnya terlempar jauh, kerusakan yang ditimbulkannya menyebabkan kekuatan jiwanya menurun tajam. Sebelum ada yang menyadarinya, klonnya berubah menjadi hantu dan menyatu kembali dengan tubuh utamanya. Dia takut seseorang akan melancarkan serangan mendadak lagi padanya saat ini. Dia hampir tidak mungkin selamat dari serangan lain dalam kondisinya saat ini. Saat jiwanya kembali ke tubuhnya, wajahnya memucat. Tanpa ragu-ragu, dia melarutkan beberapa air mata air jiwa untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Dia tidak boleh ceroboh di medan perang. Saat melarutkan air mata air jiwa, dia juga menyerap energi iblis di udara. Dia bahkan menelan inti iblis untuk mempercepat pemulihannya. Setelah memperoleh kultivasi iblis, dia telah membentuk inti iblis. Namun, dia membentuk mutiara iblis, bukan inti iblis biasa. Terlepas dari inti iblisnya yang tidak biasa, dia masih mampu menyerap energi iblis. Xiang Shaoyun telah membunuh banyak raja iblis di alam iblis, jadi dia memiliki cukup banyak koleksi inti iblis. Kelelahan energi adalah hal terakhir yang perlu dia khawatirkan. Saat ini, para ahli alam dewa masih bertarung, tetapi mereka tidak lagi berada di medan pertempuran yang sama. Para iblis biasa tetap tinggal dan mulai mencari di area tersebut. Mereka tidak akan membiarkan satupun iblis pemangsa kegelapan selamat. Dari ketiga klan neter kekaisaran menderita korban paling banyak. Sekitar 100 dari mereka datang, dan 40 tewas, termasuk beberapa pangeran dan putri. Urutan kedua setelah mereka adalah klan naga iblis. Sekitar 100 dari mereka telah datang, tetapi meskipun tiba lebih lambat daripada klan neter kekaisaran, mereka tetap kehilangan lebih dari 10 naga iblis. Jika mereka datang lebih awal, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Sedangkan klan iblis abadi, mereka bahkan tidak kehilangan satu anggota pun. Ketiga klan itu mulai menyisir area tersebut. Racun darah yang berbahaya dibersihkan sementara mereka mencari setiap sudut dan celah di area tersebut. Akhirnya, mereka memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Mereka berpisah ke kelompok masing-masing saat bersiap untuk pergi. Tidak banyak interaksi antara ketiga klan tersebut, seolah-olah mereka adalah orang asing. Tak lama kemudian, para ahli alam dewa kembali. Di antara mereka, seorang iblis abadi mengumumkan, klan pemangsa kegelapan telah dimusnahkan. Semua orang berteriak serempak, klan pemangsa kegelapan telah dimusnahkan. Bagus sekali. Mari kita pergi, kata iblis abadi itu. Pada saat itu, seorang dewa iblis dari klan naga iblis berkata, Mo Wufeng, klan saya tertarik untuk mendapatkan rumput abadi dari klan Anda. Rumput abadi adalah tanaman tingkat dewa yang eksklusif untuk gunung abadi. Umumnya, tanaman ini tidak akan diperdagangkan keluar dari klan kecuali ditawarkan harta karun yang luar biasa. Lagi pula, rumput abadi adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawa bahkan seorang ahli alam dewa karena sifatnya yang unik. Ketika seekor naga jahat meminta rumput abadi secara terbuka, semua anggota klan iblis abadi dan klan neter kekaisaran terkejut. Semua orang tahu bahwa klan iblis abadi menganggap rumput abadi sebagai harta karun utama mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang akan mereka berikan dengan mudah. Iblis abadi bernama Mo Wufeng melirik naga jahat itu dengan dingin dan berkata, Sielou, apakah kau ingin mati? Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan langit bergetar. Haha, tentu saja aku tidak ingin mati. Semua orang tahu bahwa klan iblis abadi lebih menghargai rumput abadi daripada nyawamu sendiri. Tentu saja aku tidak akan berani mencuri darimu. Aku mengusulkan pertukaran, kata Sielou. Apakah klan naga iblis memiliki sesuatu yang layak ditukar dengan rumput abadi kita, kata Mo Wufeng dengan nada menghina. Ya, kami tidak punya apapun yang Anda minati, tetapi kami punya seseorang yang pasti akan Anda minati. Bawa gadis itu kemari, kata Sielou. Sambil berkata demikian, dia merobek ruang di sampingnya, membiarkan seekor naga iblis terbang keluar dari dalam. Terikat di atas naga itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia memiliki rambut hitam panjang, mata seterang bintang, kulit putih dan lembut, serta sosok yang sempurna. Xiang Shaoyun sedang sibuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika dia melihat ke arah lain. Matanya membelalak saat dia berseru dalam hati, Mumu. Wanita ini tak lain adalah Ye Chaomu. Setelah Xiang Shaoyun merebut kembali Sekte Ziling, Ye Chaomu kembali ke lembah Wuxi. Dia telah menghilang sejak saat itu. Xiang Shaoyun awalnya mengira bahwa Wuxi menahannya agar dia bisa fokus pada kultivasi. Dia sempat berpikir untuk mengunjunginya, tetapi dia juga takut akan menimbulkan masalah baginya. Karena itu, dia menundanya hingga sekarang.
Namun setelah bertahun-tahun, dia benar-benar muncul di lapisan ketujuh alam iblis. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Lebih buruk lagi, Ye Chaomu tampaknya ditawan oleh klan naga iblis. Dia sangat marah. Baru setelah melihat bahwa Ye Chaomu tampak tidak terluka, dia berhasil menahan amarahnya. Kemunculan Ye Chaomu mengejutkan banyak anggota klan iblis abadi. Mereka menatap dahinya, menatap rune di dahinya. Rune ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Lebih jauh lagi, aura yang mirip dengan aura mereka dapat dirasakan dari rune tersebut. Aura itu membuat mereka tidak mungkin untuk fokus padanya. Mo Wufeng meraung marah, "Cielo, apa maksud semua ini? Kau berani menculik seseorang dari klan kami. Apakah kau mencoba memulai perang?" Kali ini, aura yang dipancarkannya menjadi lebih menakutkan. Seolah-olah bencana alam akan segera terjadi. "Tenanglah, Mo Wufeng. Apa kau yakin dia anggota klanmu?" tanya Cielo. "Tidak ada yang bisa meniru rune abadi kami. Bebaskan dia, atau kami akan menganggap ini sebagai deklarasi perang," tuntut Mo Wufeng dengan marah. Saat dia mengatakan itu, para iblis abadi di belakangnya melangkah maju dan melepaskan aura mereka. Klan iblis abadi selalu sangat bersatu. Karena jumlah mereka yang sedikit, mereka memiliki rasa persatuan yang kuat. "Tapi dia berasal dari wilayah manusia," kata Cielo. "Tanyakan pada orang-orang di belakangmu. Apakah ada yang mengenalnya? Dia berasal dari keluarga mana?" Para iblis abadi itu tenggelam dalam pikiran sambil mencoba merasakan garis keturunan Ye Chaomu. Setelah beberapa kali verifikasi, Mo Wufeng berkata, "Dia adalah salah satu dari kita. Bebaskan dia, dan kami akan membayar Anda 100 juta kristal suci iblis sebagai hadiah." "Haha, kami tidak membutuhkan itu. Kami hanya menginginkan sebatang rumput abadi," kata Cielo. "Cielo, jangan terlalu serakah," kata Mo Wufeng dingin. "Tidak ada tawar-menawar, atau kami akan membunuhnya," kata Cielo. "Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan membantai kalian semua." Sebuah suara yang mengintimidasi terdengar. Bab 1282. Cielo adalah seorang ahli alam dewa, memimpin kelompok klan naga iblis dalam misi ini. Dia, Mo Wufeng, dan Ming Qigeng dapat berbicara setara karena mereka adalah peserta terkuat dalam misi ini. Dia langsung marah ketika melihat ada orang lain yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Cielo dan yang lainnya menoleh ke arah sumber suara itu. Semua orang penasaran ingin melihat siapa yang cukup berani berbicara seperti itu kepada seorang ahli alam dewa. Yang mereka lihat adalah seorang pemuda yang berlari mendekat dengan jubah berlumuran darah tersampir di pundaknya dan pedang melengkung di tangannya. Pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Sebelumnya ia tetap diam untuk mengamati dan memulihkan diri. Baru setelah mengenakan jubah berlumuran darahnya dan menghunus pedang Ibu Yin, ia bergerak. Demi Ye Chaomu, ia tak keberatan mengaktifkan jubah itu dan membunuh beberapa naga. Seorang junior dari klan Neter Kekaisaran. Cielo mengerutkan kening ragu-ragu. "Pangeran ke-19, jangan ikut campur dalam hal ini," bujuk Ming Qigeng sambil berdiri di hadapan Xiang Shaoyun. Terlepas dari status Xiang Shaoyun di klan, Ming Qigeng tidak akan membiarkannya memprovokasi perang antara klan naga iblis dan klan Neter Kekaisaran. "Tuan Qigeng, saya tidak akan mundur dari ini. Dia wanita saya," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Para iblis lainnya bingung mendengar kata-katanya. Sementara itu, Ye Chaomu menatap Xiang Shaoyun dengan gelisah. Dia tidak bisa berkata-kata, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Ming Qigeng, kendalikan orang-orangmu. Jika kau tak bisa, aku tak keberatan menelannya hidup-hidup," kata Cielo dengan tatapan jijik di matanya. Dia menatap Mo Wufeng dan berkata, "Mo Wufeng, kukira klanmu selalu memprioritaskan mereka yang memiliki darah dagingmu. Gadis ini jelas anak yang ditinggalkan klanmu di suatu tempat. Dia memiliki banyak potensi untuk berkembang. Bukankah dia bahkan tidak berharga sebatang rumput abadi? Sebatang rumput abadi untuk kita sendiri tentu saja tidak masalah, tetapi adik muda di sana itu mengaku bahwa dia adalah wanitanya. Mengapa kau tidak bicara dengannya dulu?" kata Mo Wufeng. Sebagai seorang perencana ulung, ia mengalihkan permusuhan dan membuat Cielo berkonflik dengan Xiang Shaoyun sebagai gantinya. Sejujurnya, dia rela memberikan sebatang rumput abadi demi wanita ini, tetapi karena seorang anak dari klan Neter Kekaisaran membuat masalah bagi Cielo, dia tidak keberatan berdiri di samping dan menikmati pertunjukan itu. Cielo sangat marah. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan tajam, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Xiang Shaoyun. "Lepaskan dia. Jika kalian menolak, aku tak keberatan membantai kalian semua sebelum mengambilnya sendiri," kata Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sendiri memiliki prasangka buruk terhadap klan naga iblis.
Fakta bahwa merekalah yang melancarkan invasi ke dunia permukaan kali ini sudah cukup membuatnya kesal. Sekarang setelah mereka bahkan menculik Ye Chaomu, permusuhannya semakin meningkat. Pangeran ke-19, mundur. Ming Qigeng tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu gegabah. Dia memarahi Xiang Shaoyun dan mencoba menyegelnya, tidak membiarkannya mengatakan apapun lagi. Tidak ada yang bisa melindungimu, kata Xiao sambil menyipitkan mata dan mencakar Xiang Shaoyun. Seorang ahli alam dewa dari klan Nether Kekaisaran dengan cepat bergerak dan memblokir serangan tersebut. Apakah klan Nether Kekaisaran mencoba memulai perang? Xiao meraung. Naga-naga iblis lainnya juga bergegas mendekat, masing-masing memancarkan energi iblis yang pekat saat mereka bersiap untuk bertempur. Orang-orang klan Nether Kekaisaran merasa khawatir, dan mereka juga bersiap untuk bertarung. Xiao, masalah antara kau dan iblis abadi tidak ada hubungannya dengan, kata Ming Qigeng. Dia mengira telah berhasil menyegel Xiang Shaoyun. Klan Nether Kekaisaran tidak takut pada klan naga iblis, tetapi mereka juga tidak benar-benar menginginkan perang dengan para naga. Perang hanya akan merusak keseimbangan antara ketiga klan tersebut. Namun, sebelum Ming Qigeng menyelesaikan ucapannya, tubuh Xiang Shaoyun bergetar hebat dan memecahkan segel di sekeliling tubuhnya. Dia kemudian bergegas menuju naga iblis yang membawa Ye Chaomu di punggungnya. Xiang Shaoyun bergerak dengan kecepatan penuh, langsung meraih dan menebas naga itu dengan pedang Ibu Yin miliknya. Sebelum naga jahat itu sempat bereaksi, kepalanya telah terpenggal. Semburan darah menyembur keluar. Setelah membebaskan Ye Chaomu, Xiang Shaoyun merangkulnya dan bertanya, Mumu, apakah kau baik-baik saja? Kakak, kau terlalu gegabah, kata Ye Chaomu. Bukannya merasa senang karena telah diselamatkan, dia malah merasa cemas. Laki-laki macam apa aku ini jika aku bahkan tidak bisa melindungimu, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Baiklah. Hajar anak itu sampai babak belur, kata Xiao dengan amarah yang meluap-luap. Atas perintahnya, naga-naga iblis yang paling dekat dengan Xiang Shaoyun meraung dan menyerangnya. Raungan mereka memekakkan telinga, dan energi iblis yang terpancar dari tubuh mereka cukup kuat untuk menyebabkan sekitarnya bergetar. Ayo lawan. Aku hanya kebetulan sedang mencari lebih banyak darah untuk dilahap, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan haus darah di matanya. Pedang Ibu Yin bersinar terang saat dia mengayunkannya ke arah naga-naga yang datang. Teknik pedang Yin. Dia menggunakan teknik pedang Yin tanpa ragu-ragu, seketika membanjiri ruang di hadapannya dengan pedang energi. Pedang-pedang energi itu melesat ke depan, membelah ruang itu sendiri menjadi beberapa bagian. Wajah Xiao berubah muram saat dia meraung, jangan terlalu sombong, nak. Xiao dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun sedang melepaskan kekuatan yang setara dengan ahli alam dewa. Ia terpaksa bertindak, karena ia tidak bisa hanya menonton saat anggota klannya bergegas menuju kematian. Pada saat ini, Mo Wufeng ikut campur dan menghentikan Xiao. Mo Wufeng, kau mencari kematian. Xiao tentu saja tidak akan menahan diri begitu dia bergerak. Tanpa ragu, dia mencakar Mo Wufeng. Mo Wufeng mendengus sambil berkata, kau pantas mati karena berani menculik seorang junior dari klan kami. Mo Wufeng mengulurkan kedua tinjunya. Seolah-olah dua bintang hitam melesat ke depan, menghancurkan dua serangan cakar besar itu. Mati. Xiao semakin marah. Dia mulai bertarung dengan segenap kekuatannya. Adapun Xiang Shaoyun, dia langsung membunuh dua naga iblis dan melukai tiga lainnya dengan serius. Jelas bagi semua orang betapa menakutkannya kekuatannya saat ini. Naga-naga iblis lainnya sangat marah melihat sesama anggota klan mereka terbunuh. Namun, dengan bergabungnya klan iblis abadi dalam pertempuran dan seorang ahli alam dewa yang menghalangi Xiao, anggota klan naga iblis tidak dapat berbuat apapun terhadap Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu. Pertempuran baru pun meletus di medan perang. Tuan Qigeng, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang anggota klan Nether Kekaisaran. Ming Qigeng sedikit ragu sebelum berkata, tidak masalah lagi apakah pangeran ke-19 yang bersalah di sini. Kita perlu bekerja sama dengan iblis abadi dan mengalahkan naga-naga jahat. Bab 1283. Sekalipun klan Nether Kekaisaran tidak mau, mereka terpaksa ikut terlibat dalam kekacauan ini. Klan naga iblis langsung berada dalam posisi sulit, karena klan Nether Kekaisaran juga ikut bergerak. Ming Qigeng, apakah kau juga berusaha untuk menjadi musuh kami? Tanya Xiao dengan marah. Jika kau pergi, ini berakhir di sini. Jika tidak, kau bisa tinggal di sini selamanya, kata Ming Qigeng dengan tegas. Mustahil. Anak dari klanmu itu telah membunuh beberapa anggota klanku. Kecuali dia mati, ini tidak akan berakhir, jawab Xiao dengan tegas. Kalau begitu kau akan mati, kata Ming Qigeng sambil bergandengan tangan dengan Mo Wufeng dan menyerang Xiao. Mo Wufeng saja sudah cukup membuat Xiao pusing. Dengan Ming Qigeng yang ikut campur, peluangnya untuk menang menjadi sangat tipis.
Kau tidak akan bisa mendapatkan rumput abadi kami tanpa membayar harganya, kata Mo Feng dingin sambil meningkatkan intensitas serangannya. Dia sudah merasa tidak puas dengan Cielo sejak tadi. Seluruh area tampak berada di ambang kehancuran akibat pertempuran sengit. Kekuatan seseorang di alam dewa jauh lebih menakutkan daripada seseorang di alam suci. Cielo meraung dengan nada tak pasrah, baiklah, kita akan mundur kali ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyerah, tidak satu pun anggota klannya yang bisa lolos. Kau ingin ini berakhir semudah itu? Tanya Mo Feng. Tentu saja dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Klan Iblis Abadi mungkin tidak memiliki jumlah yang banyak, tetapi masing-masing dari mereka adalah petarung yang gagah berani. Dengan kekuatannya, membunuh Cielo bukanlah masalah. Iblis Abadi lainnya juga bisa menghadapi naga-naga jahat lainnya. Dia tidak punya alasan untuk membiarkan Cielo dan yang lainnya pergi. Mo Feng, jangan memancing emosi, kata Cielo. Tinggalkan satu anggota tubuh pun, dan aku akan membiarkan ini berlalu. Jika tidak, kita akan bertarung sampai akhir, tuntut Mo Feng dengan tegas. Tidak seorang pun boleh menantang martabat klan kita. Tuntutannya sangat arogan, memperjelas bahwa klan Iblis Abadi tidak bisa diprovokasi. Ming Qigeng tetap diam. Senyum tersungging di wajahnya, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ekspresi serius yang sebelumnya dia tunjukkan kini lenyap. Pupil mata Cielo menyempit. Kemudian dia merobek salah satu anggota tubuhnya tanpa perubahan ekspresi. Aku, Cielo, akan mengingat ini. Kemudian ia pergi bersama anggota klannya. Mo Feng dan Ming Qigeng menghentikan anggota klan mereka masing-masing untuk mengejar. Xiang Shaoyun adalah satu-satunya yang bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun. Dengan lengan merangkul Ye Chaomu, ia mengayunkan pedang Ibu Yin miliknya, menumpahkan lebih banyak darah naga iblis. Jubahnya yang berlumuran darah semakin basah oleh darah, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Bajingan menjijikkan itu. Cielo meraung marah. Kali ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Ming Qigeng dengan paksa menekan Xiang Shaoyun dan berkata, Pangeran ke-19, ini sudah diputuskan. Xiang Shaoyun berhenti bergerak dan menatap naga-naga jahat itu dengan dingin. Dia bertanya, apakah mereka akan membiarkan ini begitu saja? Karena kita bekerja sama dengan Iblis Abadi, mereka tidak punya pilihan, kata Ming Qigeng. Pergi. Klan naga iblis tidak akan melupakan ini, kata Cielo sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Klan naga iblis telah mengalami penghinaan. Mereka semua mengingat Xiang Shaoyun, dan dia akan menjadi mangsa mereka di masa depan. Ketika Xiang Shaoyun melihat naga-naga iblis mundur, dia menghela napas lega. Pada saat itu, kekuatannya kembali ke kekuatan semula. Ming Qigeng dan Mo Feng dapat melihat apa yang terjadi pada Xiang Shaoyun. Mereka berdua menduga bahwa perubahan kekuatannya ada hubungannya dengan jubah yang berlumuran darah itu. Adikku, kau telah berbuat baik kepada klan Iblis Abadi. Kau bisa menyerahkannya sekarang. Kami tidak akan menyakitinya, kata Mo Feng. Xiang Shaoyun kembali siaga. Pangeran ke-19, apakah kau benar-benar mengenalnya? Ming Qigeng tidak berusaha memaksa Xiang Shaoyun untuk menyerahkan Ye Chaomu. Sebaliknya, ia mencoba mengklarifikasi kebenaran. Tentu saja. Dia wanitaku, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Ye Chaomu berkata, ya, dia orangku. Wajar jika dia membantuku. Dia menatap Mo Feng dan berkata, aku bersedia pergi bersamamu. Jangan mempersulitnya. Mo Feng terkejut melihat Ye Chaomu begitu mudah menurut. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Ia bisa merasakan bahwa Ye Chaomu adalah iblis abadi yang murni. Ia teringat pada anak yang hilang dari klan sekitar 30 tahun yang lalu. Ia bertanya-tanya apakah ini anak yang sama. Jika ini benar-benar dia, maka identitasnya tidak akan sederhana. Mumu, kau tidak perlu pergi bersama mereka, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Bukan hal mudah baginya untuk menemukan kesempatan meninggalkan lapisan ketujuh. Dia tidak rela melihat Ye Chaomu terjebak di lapisan ketujuh. Ye Chaomu tidak mengatakan apapun. Dia menatap Mo Feng dan Ming Qigeng lalu berkata, bisakah kita bicara secara pribadi? Mo Feng dan Ming Qigeng pergi bersama yang lain dengan bijaksana, memberi Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu ruang yang cukup. Mereka tidak khawatir keduanya akan melarikan diri. Mumu, bagaimana kau bisa setuju untuk tinggal? Aku bisa membawamu pergi, kata Xiang Shaoyun. Ye Chaomu meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kakak, aku benar-benar ingin tinggal. Aku tidak sama sepertimu. Aku adalah iblis abadi yang murni. Setelah mengatakan itu, wajahnya agak pucat. Jelas, ini adalah takdir kejam yang tidak ingin dia hadapi sendiri.
Dia khawatir Xiang Shaoyun akan tidak menyukainya karena hal itu. Xiang Shaoyun dengan lembut berkata, siapapun dirimu, kau tetaplah wanitaku. Seperti kata pepatah, jika kau menikahi ayam, ikuti ayamnya. Jika kau menikahi anjing, ikuti anjingnya. Kau juga perlu mendengarkanku. Dengan kehadiranku di sini, kau juga harus tahu hubunganku dengan klan Neter Kekaisaran. Mungkin inilah yang ditakdirkan untuk kita. Kakak, kau yang terbaik, kata Ye Chaomu sambil bersandar di pelukan Xiang Shaoyun. Kakak, izinkan aku keras kepala kali ini. Aku benar-benar ingin tahu masa laluku. Dan aku juga ingin tahu orang tuaku. Aku percaya kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiang Shaoyun bisa memahami perasaannya. Anak mana yang tidak akan merindukan orang tuanya? Dia pernah sangat merindukan ibunya juga, dan keinginannya baru terpenuhi baru-baru ini. Dia mengerti bagaimana perasaannya. Baiklah, tinggallah jika kau mau. Aku yakin kau akan bisa bertemu orang tuamu, kata Xiang Shaoyun. Sebagai pangeran ke-19 dari klan Neter Kekaisaran, tidak akan terlalu sulit baginya untuk datang mencari Ye Chaomu di masa depan. Kakak, kita akan bertemu lagi, janji Ye Chaomu sambil menciumnya. Bab 1284. Ming Qigeng, apakah anak itu manusia atau iblis dunia bawah kekaisaran? Dia terlihat sangat aneh, tanya Mo Wufeng saat Xiang Shaoyun sedang berbincang dengan Ye Chaomu. Ming Qigeng menjawab dengan acuh tak acuh, pangeran ke-19 dari klan kami, yang ditunjuk langsung oleh Raja Neter. Mo Wufeng mengangkat alisnya karena takjub. Ditunjuk langsung oleh Raja Neter. Pantas saja dia punya banyak trik. Sepertinya klanmu telah mendapatkan seorang pemuda yang luar biasa. Apa maksudmu? Kau pikir semua orang di klan kita tidak berguna? Ming Qigeng merasa tidak senang. Kau punya banyak anggota klan, tapi hanya sedikit yang sehebat anak itu, kata Mo Wufeng. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Apakah dia benar-benar iblis abadi? Ming Qigeng mengalihkan topik pembicaraan. Ya, dia adalah seorang darah murni, kata Mo Wufeng sambil menghela napas. Tidak heran Cielo berani meminta sebatang rumput abadi. Aku juga akan melakukan hal yang sama, kata Ming Qigeng. Bukannya kami tidak mau melepaskan sebatang rumput abadi, tetapi dia seharusnya tidak mengancam kami dengan rumput itu. Jika dia dengan sukarela menyerahkannya kepada kami akan menghadiahkan rumput abadi yang diinginkannya, kata Mo Wufeng. Ming Qigeng tidak mengatakan apapun, tetapi dia mempercayai Mo Wufeng. Klan-klan kuat seperti mereka sangat mementingkan kejayaan. Klan Naga Iblis hanya menciptakan masalah yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri dengan mengancam klan Iblis Abadi. Tentu saja, jika Xiang Shaoyun tidak memulai pertarungan dan memaksa klan Neter Kekaisaran untuk ikut serta, klan Iblis Abadi harus berkompromi. Akhirnya, Xiang Shaoyun selesai berbicara dengan Ye Chaomu. Mereka enggan berpisah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa banyak bicara di sini. Waktu perpisahan mereka telah tiba. Ye Chaomu pergi bersama klan Iblis Abadi. Adapun Xiang Shaoyun, dia berdiri di sana dan menatapnya sampai wanita itu menghilang dari pandangannya. Matanya dipenuhi kemarahan. Dalam hatinya, dia bersumpah, suatu hari nanti aku akan berdiri di puncak tertinggi, menjadi penguasa semua ras. Tak seorang pun akan berani menentangku. Ye Chaomu mungkin secara sukarela mengikuti anggota klan Iblis Abadi, tetapi dia tetap tidak senang melihatnya pergi bersama mereka. Dia membenci perasaan tak berdaya ini, perasaan di mana hidupnya tidak berada dalam genggamannya. Pangeran ke-19, ayo pergi, kata Ming Qigeng. Dia tidak menyalahkan Xiang Shaoyun atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi lembut di matanya. Meskipun Xiang Shaoyun telah menyebabkan mereka menyinggung klan Naga Iblis, itu bukanlah masalah besar bagi klan Neter Kekaisaran. Bahkan jika ketiga klan bekerja sama melawan klan pemangsa kegelapan, bukan berarti mereka hidup bersama dalam harmoni yang sempurna. Konflik masih terjadi di antara mereka. Bahkan, Xiang Shaoyun sebenarnya telah memberi mereka kehormatan dengan membunuh beberapa naga iblis secara beruntun. Yang lebih penting lagi, Xiang Shaoyun memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ye Chaomu. Jika dia benar-benar bisa menjadi bagian dari klan Iblis Abadi, mereka mungkin bisa memperdalam hubungan mereka dengan klan Iblis Abadi melalui Xiang Shaoyun. Ini akan bermanfaat bagi klan Neter Kekaisaran. Meskipun jumlah mereka sedikit, setiap iblis abadi adalah makhluk aneh yang mampu melawan beberapa lawan dengan tingkat kultivasi yang sama secara bersamaan. Bahkan klan Neter Kekaisaran pun waspada terhadap mereka. Karena semua itu, Ming Qigeng tidak menyalahkan Xiang Shaoyun atas apa yang telah dilakukannya. Xiang Shaoyun membungkuk kepada Ming Qigeng dan berkata, aku telah menimbulkan masalah bagi klan. Aku akan memberitahu Raja Neter tentang hal ini. Ini bukan masalah besar.
Raja Nether tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, kau telah membunuh 5 iblis pemangsa kegelapan sendirian. Kau hanya memberikan kontribusi kepada klan kita, kata Ming Qigeng. Mereka kemudian kembali ke klan. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak perlu berbagi tunggangan. Dia memiliki tunggangannya sendiri, Guiqi. Saat ini, tak satu pun dari anggota klan Nether Kekaisaran itu berani meremehkan Xiang Shaoyun lagi. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya karena takut secara tidak sengaja tidak menghormatinya. Xiang Shaoyun hanyalah seorang penguasa iblis tingkat puncak, namun ia dengan mudah dapat membunuh para suci iblis. Ia bahkan berani menyinggung dewa iblis. Perbuatannya begitu hebat sehingga orang-orang masih sulit mempercayainya hingga sekarang. Xiang Shaoyun tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Pertempuran sebelumnya telah sangat melelahkannya. Dia harus fokus pada pemulihan. Dia juga ingin mencapai alam iblis suci secepat mungkin. Pada saat itu, dia akan memiliki kartu truf lain melawan para suci setelah kembali ke dunia permukaan. Lagi pula, jubahnya yang berlumuran darah hanya bisa digunakan sekali lagi. Setelah beberapa hari, rombongan tersebut dengan lancar kembali ke klan Nether Kekaisaran. Setibanya di sana, Ming Qigeng pergi untuk melapor kepada Raja Nether tentang misi tersebut. Ia juga membawa Xiang Shaoyun bersamanya. Setelah memberikan laporan singkat kepada Raja Nether, Ming Qigeng disuruh pergi. Ia khawatir Raja Nether akan menghukumnya, tetapi ia justru dibebaskan dengan begitu mudah. Ia menghela napas lega memikirkan hal itu. Setelah Ming Qigeng pergi, Raja Nether berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan. Adapun misi kedua, bawa benda ini ke permukaan, cari keluarga cabang kita, dan serahkan kepada pemimpin mereka. Jika kau tidak dapat menyelesaikan misi dalam 5 tahun, lupakan ibumu." Benar saja, Raja Nether tidak akan melepaskan Xiang Shaoyun begitu saja. Ming Fu kini telah berubah menjadi sandera. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan lain. Dia menerima benda itu dengan diam-diam dan menemukan bahwa itu adalah batu hitam. Batu itu tampak biasa saja, dan tidak terasa istimewa. Namun, dia yakin bahwa batu itu menyembunyikan rahasia besar yang hanya sedikit orang yang bisa mengungkapkannya. Dia tidak terburu-buru untuk menyelidiki batu itu. Dia menyimpannya dan berkata, "Aku akan menyelesaikan misi ini." Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Raja Nether. Dia juga tidak tahu apakah misi ini akan mengancam dunia permukaan. Dia hanya perlu meninggalkan tempat ini. Adapun hal-hal lainnya, dia selalu bisa menyelesaikannya di masa depan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup. Dia meninggalkan istana Nether Kekaisaran dan kembali ke istananya. Dia masih tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada ibunya. Begitu putranya kembali, Ming Fu langsung keluar dari kamarnya. Senyumnya semakin cerah, dan dia berkata, "Aku tahu putraku akan kembali dengan kemenangan." "Ibu," seru Xiang Shaoyun sambil melangkah maju dan memeluk Ming Fu. Ia berkata dengan lembut, "Ibu, aku akan meninggalkan alam iblis." Wajah Ming Fu menegang. Kemudian ia memaksakan diri untuk tetap terlihat bahagia sambil berkata, "Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Sudah waktunya kau pulang, atau ayahmu akan khawatir." Xiang Shaoyun masih belum memberitahunya bahwa ayahnya hilang. Dia mengira semuanya masih baik-baik saja dengan Xiang Yangsan. "Maafkan aku, Ibu. Aku pasti akan membawamu keluar suatu hari nanti. Keluarga kita akan bersatu kembali," kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. "Kunjunganmu sesekali saja sudah cukup membuatku bahagia," kata Ming Fu sambil dengan lembut mengelus wajah Xiang Shaoyun. Saat memikirkan perpisahannya dengan putranya yang akan datang, air mata menetes dari matanya. Bab 1285. Akhirnya, Xiang Shaoyun bisa meninggalkan lapisan ketujuh alam iblis. Ia enggan berpisah dengan ibunya, tetapi ia juga gembira karena akhirnya mendapatkan kembali kendali atas takdirnya. Orang yang mengantar Xiang Shaoyun adalah Ming Helian. Bisa dikatakan bahwa status mereka telah mengalami perubahan total. Di masa lalu, Ming Helian adalah orang yang menangkap Xiang Shaoyun. Sekarang, dia dengan hormat mengantar Xiang Shaoyun pergi. Xiang Shaoyun tidak repot-repot menyalahkan Ming Helian. Ming Helian sekarang adalah kepala pelayannya dan tidak pernah melakukan hal yang berlebihan padanya. Dia sudah melupakan penculikan itu. Di sepanjang perjalanan, Xiang Shaoyun bertanya tentang lapisan keempat, kelima, dan keenam. Dia tahu bahwa ketiga lapisan itu adalah inti dari alam iblis dan memiliki konsentrasi iblis terbesar. Iblis-iblis di lapisan-lapisan ini sangat kuat dan hanya dapat diperintah oleh ketiga klan tersebut. Tentu saja, masing-masing dari ketiga klan tersebut memiliki klan bawahan mereka sendiri, sehingga tidak ada satupun klan yang dapat sepenuhnya mengendalikan semuanya. Karena Xiang Shaoyun telah menyinggung klan naga iblis, dia harus menghindari klan bawahan klan naga iblis jika dia tidak ingin dibunuh. Lagi pula,
dia tidak tertarik menghabiskan lebih banyak waktu di alam iblis. Dengan Ming Helian di sisinya, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimal. Dia tidak lupa menghafal rute agar lebih mudah baginya untuk kembali di masa mendatang. Terdapat cukup banyak jalan keluar menuju lapisan atas, tetapi beberapa jalan keluar hanya diketahui oleh para iblis. Xiang Shaoyun menggunakan salah satu rute rahasia ini. Dengan rune unik klan Nether Kekaisaran di dahinya, tidak ada iblis yang berani menghalangi jalannya, sehingga ia dapat dengan mudah sampai ke lapisan ketiga. Ming Helian ingin mengirim Xiang Shaoyun sampai ke lapisan pertama, tetapi Xiang Shaoyun menolak tawaran itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada apapun di lapisan ketiga yang dapat melukainya. Ming Helian tidak dapat memerintah Xiang Shaoyun, jadi dia hanya bisa patuh. Jaga ibuku, atau aku akan mencarimu saat aku kembali nanti, ingatkan Xiang Shaoyun. Baik, Pangeran ke-19. Saya akan melakukan yang terbaik dan menjaga nyonya dengan baik, kata Ming Helian sambil membungkuk. Setelah Ming Helian pergi, Xiang Shaoyun menarik kembali runenya. Dia tidak berniat untuk mengungkapkan dirinya sebagai anggota klan Nether Kekaisaran dalam waktu dekat. Aku ingin tahu bagaimana kabar yang lain, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil bergegas ke suatu arah. Dia telah berada di alam iblis selama 3 tahun. Ekspedisi perburuan iblis hampir berakhir. Dia tidak tahu bagaimana keadaan semuanya saat ini. Dia harus menemukan seseorang dan mencari tahu apa yang telah terjadi selama ketidakhadirannya. Selama pencariannya, ia bertemu dengan banyak iblis. Beberapa di antaranya tampaknya mampu merasakan garis keturunan iblis yang kuat yang dimilikinya, sehingga ia hanya menghadapi sedikit serangan iblis. Adapun mereka yang cukup buta untuk menyerangnya, tentu saja ia tidak akan menahan diri. Ia membunuh setiap satu dari mereka. Ia tidak akan berhenti membunuh iblis hanya karena ia sekarang adalah seorang pangeran klan Nether Kekaisaran. Sebenarnya, alam iblis adalah tempat yang kejam. Yang kuat akan selalu benar, dan mereka yang memiliki garis keturunan tingkat tinggi seperti klan Nether Kekaisaran tidak akan pernah membiarkan ras yang lebih rendah menyinggung mereka. Siapapun yang menyinggung akan dibunuh. Selama Xiang Shaoyun tidak secara terang-terangan membunuh anggota klan Nether Kekaisaran, dia bebas membunuh iblis manapun yang dia inginkan. Setelah sehari, dia akhirnya menemukan jejak manusia yang bertempur melawan iblis. Dia segera bergegas ke sana. Xiang Shaoyun tidak gegabah menyerbu medan perang. Sebaliknya, ia mengamati dari jauh. Ketika melihat orang-orang di medan perang, ia terheran-heran. 1 orang dan 2 pedang, membantai semua iblis yang datang, membuat daging dan darah berhamburan ke segala arah. Orang itu mengenakan topi jerami di kepalanya. Di balik topi itu tampak wajah yang teguh. Ia mengenakan pakaian bela diri yang kasar, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Setiap gerakannya disertai dengan niat membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Seluruh tubuhnya menyerupai pedang yang terhunus. Pancaran cahaya hijau memancar dari tubuhnya, dan bayangan naga samar terlihat di sekitarnya. Naga itu menyertai pedangnya, melepaskan kekuatan yang tak terbendung. Dengan beberapa tebasan, lebih dari 10 iblis roboh ke tanah. Dia luar biasa, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia menemukan bahwa orang ini hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6, tetapi pria itu masih dengan mudah mencabik-cabik Raja Iblis tingkat puncak seolah-olah mereka adalah sayuran. Xiang Shaoyun adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4, tetapi bahkan dia pun tidak dapat membunuh Raja Iblis tingkat puncak dengan mudah. Dari pengamatannya, ia menemukan bahwa setiap tebasan pedang pria itu tampak sederhana namun sebenarnya tidak sederhana sama sekali. Setiap serangan pedangnya tajam dan akurat, tidak pernah meleset satupun. Xiang Shaoyun yakin bahwa kemampuan bertarungnya sangat baik, tetapi orang ini memiliki kemampuan bertarung yang bahkan lebih mengesankan. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 iblis terbunuh. Tanah dipenuhi genangan darah, seolah-olah ini adalah pemandangan dari neraka. Setelah pria itu membunuh semua iblis, dia melirik ke arah Xiang Shaoyun sebelum mulai mengumpulkan semua inti iblis satu persatu. Setelah selesai, dia mulai memanen bagian-bagian tubuh iblis. Dia tampak sangat cerewet dan bahkan tidak akan melirik iblis di bawah tingkat penguasa. Xiang Shaoyun tahu bahwa pria itu telah memperhatikannya, jadi dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Dia berjalan keluar dan memuji, teknik pedang yang luar biasa. Pria itu terus mengambil mayat-mayat itu seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Xiang Shaoyun tidak marah. Dia tahu bahwa orang-orang dengan kekuatan seperti itu seringkali sombong dan angkuh. Tidak akan mudah baginya untuk mendekati orang seperti itu. Karena kita cukup beruntung bisa bertemu, bagaimana kalau kita minum-minum? Aku yang traktir, tawar Xiang Shaoyun. Kali ini, pria itu berkata, pergi sana. Dia tidak banyak bicara,
tetapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, seolah-olah dia juga akan membunuh Xiang Shaoyun jika Xiang Shaoyun terus mengganggunya. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, apa gunanya menyimpannya sendiri? Ini minuman keras berusia 1000 tahun. Ini minuman keras yang luar biasa. Lalu ia mengeluarkan sebotol minuman keras dan mulai meminumnya. Ia mendapatkan minuman keras itu dari balai suci. Sebagai menantu, tidak sulit baginya untuk mendapatkan minuman keras yang enak dari balai tersebut. Saat Xiang Shaoyun sedang minum, sebuah pedang energi tajam mendekati tenggorokannya. Serangan itu sangat cepat, seperti ular berbisa yang menyerang tiba-tiba dari persembunyian. Tepat sebelum pedang itu mencapai tenggorokan Xiang Shaoyun, dia bergerak ke samping dan menghindari tebasan tersebut. Itu tidak sopan. Aku menawarimu minuman, tapi kau malah mencoba membunuhku, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Sejujurnya, dia memang sangat ingin berkelahi. Bab 1286. Song Tiandao, nama yang berwibawa yang berarti pedang surgawi. Seseorang dengan nama ini akan menjadi orang yang pantang menyerah atau seseorang yang akan mati muda. Song Tiandao adalah seorang ahli pedang. Serangan pedangnya sangat mengesankan, seolah-olah dia bisa meniupkan kehidupan ke dalam pedangnya sendiri. Seseorang seperti dia pantas memiliki nama seperti itu. Sejak menyaksikan keahlian pedang Song Tiandao, Xiang Shaoyun sangat ingin bertarung. Dia juga menggunakan pedang. Dia percaya bahwa dirinya juga luar biasa dalam menggunakan pedang. Karena itu, dia ingin bertukar beberapa kiat dengan pria yang juga seorang ahli pedang. Song Tiandao tidak menyangka Xiang Shaoyun mampu menghindari serangannya. Matanya berbinar heran, tetapi ia segera menyembunyikan keterkejutannya. Ia berkata, pergi sana jika kau tidak ingin mati. Bagaimana jika aku menolak untuk tersesat? Tanya Xiang Shaoyun dengan nada provokatif. Jika kau sanggup menerima seranganku, kau boleh tinggal, kata Song Tiandao sambil menghunus pedangnya. Pedangnya terhunus dengan kecepatan luar biasa. Serangan ini mirip dengan gaya Bu Feng, pedang kecepatan yang pernah dihadapi Xiang Shaoyun. Namun, pedang Song Tiandao jauh lebih berat, dan langsung tiba di depan kepala Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bereaksi dengan cepat dan menghindar menggunakan Phantom Shift. Meskipun begitu, bahunya tetap terkena serangan. Sebuah luka terbuka, dan darahnya perlahan merembes keluar. Jika dia lebih lambat lagi, dia pasti sudah terbelah menjadi dua. Pedang yang sangat cepat, pikir Xiang Shaoyun dengan takjub. Xiang Shaoyun mungkin terkejut, tetapi Song Tiandao bahkan lebih terkejut. Tebasan itu dengan mudah bisa membunuh seorang penguasa. Penguasa tingkat keempat ini ternyata mampu menghindarinya. Kau boleh tinggal, kata Song Tiandao. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan mulai berjalan pergi. Xiang Shaoyun kehilangan kesadaran sesaat sebelum menghunus pedangnya dan menebas Song Tiandao. Ia menyatu dengan pedangnya, serangannya melesat seperti kilat. Seketika, serangan itu mencapai Song Tiandao, menyebabkan pupil mata Song Tiandao menyempit. Song Tiandao mengayunkan pedangnya, dengan kuat menghentikan tebasan yang datang. Kau sedang mencari kematian. Song Tiandao mengerutkan kening. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat maju, menerkam Xiang Shaoyun seperti naga. Dengan pedang di tangan, dia mulai menebas Xiang Shaoyun dengan membabi buta. Song Tiandao tidak pernah menahan diri saat bertarung. Pedangnya bagaikan perpanjangan tubuhnya. Setiap tebasan disertai dengan niat pedang yang kuat, serangannya bagaikan badai dahsyat yang tak bisa dihentikan. Inilah kekuatan seseorang yang dengan mudah dapat membunuh penguasa tingkat puncak. Tidak diragukan lagi bahwa Song Tiandao adalah kultivator yang sangat berbakat. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan membentuk jaring, membuat Xiang Shaoyun tidak mungkin melarikan diri. Mata Xiang Shaoyun bersinar terang saat energi petir menyembur dari tubuhnya. Mengangkat pedangnya, dia menebas pedang yang datang. Mendering. Dalam sekejap mata, kedua pedang itu berbenturan lebih dari 100 kali. Setiap benturan menciptakan percikan api yang menyilaukan dan menyebarkan kehancuran ke segala arah. Pedang Song Tiandao cepat dan berat. Tanpa kemampuan insting, Xiang Shaoyun tidak akan mampu melihat tebasan yang datang. Lengannya mati rasa akibat benturan, meningkatkan tekanan yang dirasakannya dari lawan ini. Sebanding dengan seorang santo palsu, Xiang Shaoyun memberikan penilaian tentang kekuatan Song Tiandao. Song Tiandao baru menggunakan satu pedang sejauh ini. Bahkan saat itu, ia telah menunjukkan kekuatan yang mampu membunuh para penguasa tingkat puncak. Dengan pedang keduanya masih tergantung di punggungnya, jelas bahwa ia belum menggunakan kekuatan sejatinya. Cukup jelas bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan seorang Sudosein. Dia hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6. Jika dia bisa menandingi seorang penguasa puncak, Xiang Shaoyun tidak akan begitu terkejut. Tetapi orang ini bisa menandingi seorang Sudosein. Itu sangat menakutkan.
Bahkan para jenius terbaik dari keempat akademi pun tidak bisa lebih baik darinya dalam hal kekuatan tempur. Baik Xiang Shaoyun maupun Song Tiandao sama-sama takjub satu sama lain. Song Tiandao tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan memiliki penguasaan pedang yang begitu hebat. Xiang Shaoyun bahkan bisa melawannya secara langsung dengan pedang. Ini terlalu mengejutkan baginya. Cukup mengesankan, tapi sayang kultivasimu terlalu rendah. Kalau tidak, kau mungkin memenuhi syarat untuk membantuku mengasah pedangku, kata Song Tiandao sambil meningkatkan intensitas serangannya. Gelombang demi gelombang pedang energi melesat ke depan. Pedang energi hijau itu menyapu langit seperti naga yang meraung, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi debu. Tekanan yang dirasakan Xiang Shaoyun semakin kuat. Ia terpaksa mengaktifkan sepenuhnya tulang petir dan bintang petirnya. Namun, itu masih belum cukup. Ia terpaksa meminjam petir alami dari langit sebelum dapat menangkis pedang Song Tiandao. Banyak ledakan terjadi saat pedang energi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Pedang petir Xiang Shaoyun tidak hanya mengandung niat pedang, tetapi juga mengandung kedalaman petir. Dengan satu ayunan pedangnya, Song Tiandao dikelilingi oleh lautan petir. Serangan itu membuatnya ketakutan. Dia tidak menyangka serangan Xiang Shaoyun akan sekuat itu. Xiang Shaoyun tidak hanya mampu memanggil petir di alam iblis, tetapi niat pedangnya juga telah mencapai tahap kedua. Song Tiandao mulai merasa tertekan. Lawannya hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tahap keempat. Jika kultivasi Xiang Shaoyun 1 atau 2 tingkat lebih tinggi, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Xiang Shaoyun. Kau layak melihat pedang keduaku, kata Song Tiandao. Niat bertarungnya semakin membara saat ia menghunus pedang keduanya. Dengan pedang di masing-masing tangan, ia menyerang Xiang Shaoyun. Dengan dua pedang, serangan Song Tiandao menjadi jauh lebih dahsyat. Pedang-pedangnya bagaikan dua naga yang terus menerjang maju, meninggalkan banyak luka besar di tanah dan mencabik-cabik gunung di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Song Tiandao memang pantas menyandang namanya karena ia tampak benar-benar mampu membelah langit dengan pedangnya. Bahkan dengan bakat instingnya, Xiang Shaoyun kesulitan menghadapi serangan pedang secepat itu. Xiang Shaoyun menghujani kedua naga itu dengan petir yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menghancurkan kedua naga tersebut, membuktikan bahwa dia lebih unggul dalam hal kemampuan penghancuran. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan seorang sovereign tingkat puncak. Jika dia ingin mengalahkan Song Tiandao, yang bisa menandingi seorang Sudosein, dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan dari bintang-bintangnya. Kehancuran total. Membelah gunung dan sungai. Semakin Xiang Shaoyun bertarung, semakin bersemangat dia. Dia terus menggunakan berbagai jurus teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa dalam upayanya untuk melukai Song Tiandao. Namun, dengan kedua tangannya, Song Tiandao dengan tenang menghadapi apapun yang dilemparkan Xiang Shaoyun kepadanya. Dia menebas satu serangan demi satu, meninggalkan banyak luka di tubuh Xiang Shaoyun. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan menang, energi di sekitar Xiang Shaoyun berubah. Badai petir yang dahsyat. Bab 1287. Kekuatan angin, petir, dan api seketika berubah menjadi bencana alam yang jauh lebih menakutkan daripada lautan petir sebelumnya. Kekuatan angin mematahkan belenggu petir dan api, sangat meningkatkan daya Razrusitelna kedua kekuatan tersebut. Song Tiandao tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun adalah seseorang yang menguasai berbagai kekuatan. Perubahan mendadak itu benar-benar mengejutkannya. Namun, dia masih mampu bereaksi. Pedangnya dengan cepat berputar mengelilingi tubuhnya, menebas gempuran energi yang datang. Dia melindungi dirinya dengan segenap kekuatannya. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkannya lolos begitu saja setelah dia sengaja mengubah kekuatannya. Angin sepertinya ada di mana-mana, membantu petir dan api menembus pedang dan mengenai tubuh Song Tiandao. Bes! Bes! Pakaian Song Tiandao hangus menjadi abu, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang dipenuhi bekas luka. Bunuh! Xiang Shaoyun meraung sambil terus melepaskan 3 kekuatan berbeda, menebas pedangnya tanpa ampun tanpa memberi Song Tiandao kesempatan untuk bernapas. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengalahkan Song Tiandao sekarang, lawannya akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah mendapat istirahat singkat. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan, mengincar bagian vital Song Tiandao. Seseorang tidak boleh lengah melawan seorang jenius seperti ini. Pada akhirnya, Song Tiandao menjadi sangat marah karena dia tidak bisa menerima diperlakukan semena-mena oleh seorang kultivator yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Lawan yang patut dipuji. Kau pantas mendapatkan semua usahaku, kata Song Tiandao. Raungan naga mulai keluar dari lengannya, seolah-olah 2 naga biru meraung ke langit. Dia menebas dengan kedua pedangnya, melepaskan 2 pedang energi yang bahkan lebih menakutkan. Raungan naga ganda. Ini adalah teknik pedang yang menakutkan, benar-benar teknik pertempuran tingkat suci.
Kedua naga biru itu tampak hidup, menghancurkan serangan Xiang Shaoyun sebelum menyerbu ke arahnya. Untungnya, Xiang Shaoyun berhasil menghindar tepat waktu, jika tidak, kedua naga itu akan cukup untuk membunuhnya. Keduanya berdiri berjauhan, saling menatap. Terlihat cukup banyak luka di tubuh Xiang Shaoyun. Pakaiannya rusak parah, membuatnya tampak cukup menyedihkan. Sebenarnya, lukanya ringan. Lagi pula, dia adalah seseorang yang bahkan telah membunuh para Sein. Pengalaman bertarungnya tidak kalah dengan Song Tiandao. Adapun Song Tiandao, kondisinya tidak lebih baik. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan banyak luka terlihat di tubuhnya. Jelas sekali keduanya hampir seimbang. Saat saling memandang, keduanya tidak mencoba menyerang. Sebaliknya, mereka berdiri diam, menunggu pihak lain menunjukkan celah. Pada saat itulah sekelompok iblis menyerbu ke arah mereka. Pestailah manusia, terroaret iblis yang memimpin kelompok itu. Ada sekitar 500 iblis dalam kelompok itu. Kedatangan mereka bahkan menyebabkan tanah bergetar. Beberapa terbang, beberapa berlari di tanah, dan beberapa menggali di bawah tanah. Mereka tidak butuh waktu lama untuk mencapai Xiang Shaoyun dan Song Tiandao. Keduanya tampak tidak menyadari kehadiran para iblis. Mereka hanya saling memandang satu sama lain. Tepat ketika para iblis hendak menyerang, keduanya bergerak. Alih-alih menyerang para iblis, mereka saling menyerang. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan diri. Xiang Shaoyun tidak menghadapi Song Tiandao secara langsung. Dengan memanfaatkan kecepatannya yang tak tertandingi, ia bergerak mengelilingi Song Tiandao, menebas pedangnya dari berbagai arah. Kekuatannya juga terus berubah, menghujani Song Tiandao dengan berbagai kombinasi kekuatan yang berbeda. Song Tiandao juga tidak terlalu lambat. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi. Dia mampu mengimbangi Xiang Shaoyun, menyebabkan keduanya mulai bertarung dengan kecepatan tinggi. Mendering. Pedang-pedang beradu terus-menerus sementara gelombang kejut yang kuat terus menyebar, menghantam para iblis dan menyebabkan mereka meratap tanpa henti. Para iblis mencoba melakukan serangan mendadak, tetapi keduanya malah menghindari para iblis sebelum saling menyerang. Saat bertarung, mereka tidak lupa membantai iblis-iblis yang berani mendekati mereka. Ledakan konstan yang muncul dari bentrokan mereka mirip dengan kembang api. Para iblis sangat marah. Mereka ingin mundur dan menyerang dari jauh, tetapi kedua manusia itu terus bergerak mendekati para iblis bahkan saat bertarung satu sama lain. Kemarahan emas. Naga yang marah membalikkan tubuhnya. Harus diakui bahwa kedua orang ini benar-benar jenius. Setiap serangan dilancarkan dengan penguasaan yang luar biasa. Serangan mereka tampak sederhana namun rumit, dan kehebatan serangan mereka jauh melampaui kemampuan rekan-rekan mereka. Semakin banyak iblis yang mati akibat gelombang kejut mereka. Bisa dikatakan bahwa alih-alih membunuh kedua manusia itu, para iblis malah berubah menjadi rekan latihan. Mereka sama sekali tidak mampu melukai keduanya. Pemimpin kelompok itu sangat marah. Ia menyerbu dengan para penguasa iblis terkuat di bawah komandonya dalam upaya untuk melenyapkan kedua manusia itu. Energi jahat yang mengerikan menyembur dari tubuh mereka. Racun dan berbagai serangan lainnya bergabung dan melesat ke arah kedua manusia itu. Mereka yakin kedua manusia itu tidak akan mampu bertahan dari serangan gabungan mereka. Pada saat itulah beberapa pedang energi terbang ke arah mereka. Suara mendesing. Seketika itu, pedang-pedang itu menebas mereka seperti pisau panas menembus mentega. Setelah membunuh para iblis, Xiang Shaoyun dan Song Tiandao melanjutkan pertempuran mereka. Pertarungan berlangsung selama 3 hari 3 malam, menyebabkan kehancuran besar di daerah tersebut dan membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan intensitas pertempuran mereka, mustahil bagi mereka untuk berhenti sebelum menentukan pemenang. Saatnya mengakhiri ini. Saksikan pedang ketigaku, kata Song Tiandao sambil menghunus pedang ketiganya. Alih-alih menggunakan pedang ketiga dengan tangannya, pedang itu terbang sendiri seolah hidup. Mirip dengan naga biru, pedang itu menebas Xiang Shaoyun. Tebasan naga biru. Ini adalah kartu truf Song Tiandao, sekaligus posisi terkuat dari teknik pedang naga biru yang digunakannya. Begitu pedang ketiga melayang keluar, kedua pedang di tangannya pun ikut melayang, berubah menjadi naga biru, dan menebas Xiang Shaoyun. 3 pedang datang dari 3 arah berbeda, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. Serangan ini telah menguras seluruh kekuatan Song Tiandao dan bahkan dapat mengancam seorang Sein. Dengan kultivasi Song Tiandao yang berada di alam fondasi jiwa tahap ke-6, sungguh mengesankan baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Xiang Shaoyun tentu saja tidak berani menahan diri. Dia langsung menggunakan energi permulaan primalnya dan menghantam serangan yang datang. Pedang pembunuh langit Overlord, posisi ke-6, satu tebasan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bab 1288. Penguasaan Xiang Shaoyun atas teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Dia hanya menggunakan jurus ke-6 karena kultivasinya saat ini hanya mampu mendukung penggunaan hingga jurus ke-6. Meskipun demikian, ketika dia memperkuat teknik tersebut dengan energi permulaan primal, dia melepaskan tebasan yang bahkan lebih merusak daripada energi petir murni. Pedang 9 warna itu membelah udara dengan kekuatan tak terbendung yang mampu membelah dunia itu sendiri. Pedang 9 warna itu berbenturan dengan 3 naga biru, seketika menciptakan percikan api yang menyilaukan. Ruang di sekitar pedang-pedang itu runtuh, mengirimkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Pedang demi pedang hancur dan tercipta kembali saat keduanya saling berbenturan. 3 menjadi 1, bunuh. Mata Song Tiandao memerah saat dia mengerahkan seluruh energi astral, menggabungkan ketiga pedangnya, dan menebas ke depan. Ketiga naga biru itu menyatu, menjadi satu naga biru yang lebih kuat. Seolah-olah seekor naga biru sungguhan telah turun ke medan perang, memancarkan kekuatan tanpa batas. Xiang Shaoyun juga mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang energi awal mula yang menghantam ke depan. Gelombang itu menghantam naga biru tersebut. Xiang Shaoyun tidak menyentuh energi awal mula primordial selama 3 tahun terakhir. Karena itu, ia telah mengumpulkan sejumlah besar energi tersebut. Ia tidak kesulitan menggunakannya berulang kali. Dan dengan itu, keduanya mengirimkan energi mereka berulang kali, bertabrakan satu sama lain berulang kali. Suara mendesing. Akhirnya, keduanya berpisah dan berdiri ratusan meter terpisah. Keduanya batuk darah, aura mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan sekarang, mereka masih seimbang. Saat mereka berdiri di sana saling memandang, rasa kagum terhadap pihak lain tumbuh di dalam diri mereka berdua. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan pertarungan, aura kuat muncul tidak jauh dari mereka. Aura itu mendekat dengan cepat, jelas milik suatu keberadaan di alam suci. Dua manusia lemah ini benar-benar membuat keributan seperti ini. Sepertinya kalian berdua jenius di antara manusia. Santo ini akan membunuh kalian berdua, kata seorang santo iblis sambil tertawa terbahak-bahak. Ini adalah iblis 8 tangan yang membingungkan yang baru saja menembus alam iblis suci. Iblis 8 tangan yang membingungkan ini adalah lawan yang sangat sulit. Ia berdiri tegak di atas 2 kaki dan memiliki kepala segitiga dengan 1 mata, 3 hidung, dan 1 mulut besar. Di tubuhnya terdapat 8 tangan. Dengan lepuhan di seluruh kulitnya, penampilannya sangat menjijikkan. Setan-setan bertangan 8 yang membingungkan itu dianggap sangat kuat di lapisan ketiga, tetapi jumlah mereka sedikit. Sebagian besar dari mereka tinggal di lingkungan beracun dan jarang berkeliaran. Adapun iblis bertangan 8 yang membingungkan ini, ia telah meninggalkan sarangnya setelah merasakan pertempuran Xiang Shaoyun dan Song Tiandao. Ia baru saja menembus alam iblis suci dan perlu mengisi kembali kekuatannya dengan darah manusia. Xiang Shaoyun dan Song Tiandao hampir kelelahan setelah pertarungan mereka. Karena itu, sepertinya tidak mungkin mereka masih mampu mengalahkan seorang Saint Iblis. Meskipun demikian, keduanya tidak gentar menghadapi pertarungan. Jika kalian masih bisa bergerak, bunuh dia bersama-sama, kata Xiang Shaoyun. Song Tiandao tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk dan mengayunkan ketiga pedangnya. Serangan ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi dia masih memiliki tatapan tegas yang sama di matanya. Xiang Shaoyun tidak hanya berdiri diam. Dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan Song Tiandao. Alih-alih menggunakan pedangnya, dia menggunakan tinju penghancur Dao Kosmos. 2 serangan berbeda diluncurkan ke arah iblis itu. Kau berani melawan? Akan kutangkap dan kumakan hidup-hidup, kata iblis itu sambil mencibir. Kedelapan tangannya terulur dan meregang tanpa batas, mengumpulkan sejumlah besar energi iblis sebelum menghantam 2 serangan yang datang. Sang iblis yakin ia dapat dengan mudah menghapus kedua serangan itu, tetapi lengannya menjadi mati rasa saat terkena kedua serangan tersebut. Ia menyadari bahwa kedua serangan itu sama sekali tidak lemah. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun dan Song Tiandao menyerang kedua arah yang berbeda, satu mengincar kepala iblis sementara yang lain mengincar bagian bawah tubuhnya, menunjukkan koordinasi yang mengesankan. Iblis itu mengayunkan lengannya, menyelimuti tubuhnya dengan energi iblis yang menakutkan sebelum melepaskan energi tersebut. Seketika, kedua serangan itu hancur berkeping-keping. Mungkin ia adalah seorang Saint Iblis yang baru saja naik tingkat, tetapi ia tetaplah seorang Saint. Ia jauh melampaui para sovereign biasa. Ia menghunuskan ke-8 telapak tangannya secara bersamaan, merobek ruang dan meledakkan keduanya. Kemudian, lengan-lengan itu terentang tanpa batas dan meraih leher mereka. Lengan-lengan itu bergerak cepat, langsung mencapai mereka sebelum mereka sempat melakukan perlawanan. Iblis itu mencengkeram leher mereka dan memelintirnya. Jika bukan karena tubuh mereka yang cukup kuat, mereka pasti sudah mati. Hehe, matilah, kata iblis dengan angkuh. Tepat sebelum memberikan pukulan terakhir, keduanya mengeluarkan kartu truf mereka.
Sebuah cakram tiba-tiba muncul di tangan Xiang Shaoyun saat ia mengayunkannya ke lengan iblis. Sebuah pedang naga biru tambahan muncul di depan Song Tiandao dan menebas lengan iblis. Mereka berdua menggunakan senjata suci secara bersamaan, seketika menumpahkan darah iblis. Iblis itu tidak menyangka keduanya memiliki senjata tingkat suci. Ia meraung kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Bunuh! Xiang Shaoyun meraung sambil melemparkan cakram ke depan. Song Tiandao menyatu dengan pedangnya, auranya mencapai puncaknya, dan dia melangkah maju, memberikan satu tebasan sederhana. Cakram lenyap begitu saja, sementara pedang naga biru berubah menjadi naga. Kedua senjata suci itu cepat dan kuat, langsung mencapai iblis. Merasa terancam, iblis itu terpaksa meningkatkan pertahanannya. Karena Xiang Shaoyun tidak menggunakan energi iblis, cakram itu dengan mudah ditepis. Namun, pedang Song Tiandao cukup menakutkan untuk menarik perhatian sebagian besar iblis. Xiang Shaoyun tentu saja tidak mau membiarkan Song Tiandao melakukan semua pekerjaan berat sendirian. Senjata yang berbeda muncul di tangannya. Itu adalah pedang suci bercahaya, dan dia melepaskan teknik pedang langit mempesona, melancarkan serangan yang jauh lebih kuat daripada serangan cakram. Dengan kedua jenius itu bekerja sama, iblis itu mengalami nasib buruk. Ia mengira dapat dengan mudah mengalahkan kedua manusia ini, tetapi dengan senjata suci mereka, keduanya justru membuatnya babak belur dan kelelahan. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuh kalian berdua. Iblis meraung dan memutuskan untuk menggunakan kartu andalannya. Pada saat itu, Song Tiandao tiba-tiba menyatu dengan pedangnya dan melepaskan serangan paling menakjubkan yang pernah ia lancarkan. Transformasi manusia pedang naga. Mengaum. Kali ini, bukan hanya pedangnya yang berubah menjadi naga, tetapi juga dirinya sendiri saat ia menyerang iblis. Xiang Shaoyun melepaskan pancaran pedang yang menyilaukan, mengganggu penglihatan iblis untuk membantu Song Tiandao melancarkan serangannya. Bab 1289. Serangan Song Tiandao dengan kekuatan penuh sangat dahsyat, seketika memutus 4 lengan iblis itu. Bahkan kepalanya hampir terpenggal. Setelah melepaskan serangan itu, Song Tiandao ambruk lemah ke tanah. Ekspresi kemarahan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa iblis itu masih bisa bergerak sedikit sebelum serangan itu mengenainya, hanya menderita beberapa luka dan bukannya terbunuh seketika. Para iblis meratap kesakitan, tetapi rasa sakit itu juga membuatnya mengamuk. Dengan marah, ia meraih Song Tiandao dengan keempat lengannya yang tersisa, sama sekali melupakan Xiang Shaoyun. Setelah melepaskan pancaran cahaya yang menyilaukan, Xiang Shaoyun menghilang. Karena itu, ketika dia muncul kembali dari sudut yang tak terduga, iblis itu benar-benar terkejut. Tepat ketika serangan iblis itu hendak mencapai Song Tiandao, serangan Xiang Shaoyun tiba. Teknik pedang langit yang mempesona, jurus ke-6, demonstrasi kekuatan. Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya saat pedang suci bercahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu menebas ke arah iblis dengan kekuatan yang tak terbendung. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun melepaskan aura jiwa sucinya dan menekan iblis itu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat iblis itu merasakan bahaya yang datang, ia sudah tidak bisa bergerak lagi. Lagi pula, ia sudah menderita luka parah. Dengan efek penahan cahaya dan penekanan jiwa suci Xiang Shaoyun, ini tidak akan berakhir baik baginya. Pedang Xiang Shaoyun menghantam kepala iblis itu dengan keras, seketika mengubah kepalanya menjadi daging cincang. Dengan itu, iblis itu terbunuh. Setelah membunuh iblis itu, Xiang Shaoyun mendarat di tanah. Terlepas dari auranya yang sedikit tidak stabil, ia tampak baik-baik saja. Ketika Song Tiandao melihat itu, pupil matanya menyempit sambil berkata, "Aku kalah." Dari keduanya, dialah yang tergeletak di tanah. Meskipun memiliki metode penyembuhan diri yang unik, energi astral yang telah ia habiskan membutuhkan waktu untuk pulih. Sebagai pria yang jujur, ia dengan mudah menerima kekalahannya. Xiang Shaoyun menatapnya dan berkata, "Tidak ada di antara kita yang kalah." Sejujurnya, jika dia bertarung hanya menggunakan energi astral, dia tidak akan lebih baik dari Song Tiandao. Pertempuran mereka, yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, adalah buktinya. Tentu saja, ceritanya akan sangat berbeda jika dia menggunakan kartu andalannya. Dia merasa Song Tiandao mungkin masih menyembunyikan beberapa kartu andalan yang ampuh, jadi dia tidak berniat melanjutkan pertempuran. Dia ingin bertarung dengan Song Tiandao, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, dia menghormati Song Tiandao sebagai lawan. Jika dia bisa membuat Song Tiandao bekerja untuknya, tidak perlu khawatir Sekte Ziling tidak akan bangkit kekuatannya di masa depan. Namun, dia tahu bahwa seorang jenius seperti Song Tiandao pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Kekalahan tetaplah kekalahan. Aku tidak akan mencari alasan untuk diriku sendiri, kata Song Tiandao sambil merangkak kembali berdiri.
Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, apakah kau Xiang Shaoyun yang telah mengalahkan Dugu Qiubai? Xiang Shaoyun mengangkat alisnya sambil berkata, kau mengenalku. Bertahun-tahun lalu, selama pertempuran antara 4 akademi, namamu telah tersebar luas. Selain dirimu, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang dapat menggunakan 9 kekuatan berbeda, kata Song Tiandao. Xiang Shaoyun tersenyum riang. Haha, jadi aku sebenarnya cukup populer. Kakak, pertarungan tadi cukup menyegarkan. Apa kau punya kabar terbaru tentang ekspedisi perburuan iblis? Tidak, aku tidak pernah memperhatikan hal-hal itu, jawab Song Tiandao datar. Xiang Shaoyun terdiam. Dari ucapan Song Tiandao, Xiang Shaoyun menyimpulkan bahwa Song Tiandao adalah seseorang yang hanya fokus pada pedangnya. Ia tentu saja tidak akan memperhatikan hal lain. Bertanya kepada orang ini hanyalah buang-buang waktu. Song Tiandao berkata, selir iblis dan Yukaidi sama-sama mencarimu. Mereka bahkan menawarkan hadiah yang sangat menarik bagi siapapun yang memiliki informasi tentangmu. Xiang Shaoyun menepuk dahinya sendiri dan berkata dengan perasaan bersalah, aku sebenarnya lupa tentang mereka. Apakah kau tahu di mana mereka? Tidak, jawab Lagu Tiandao. Baiklah. Lanjutkan penyembuhanmu. Aku pergi, kata Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya lebih banyak. Dia yakin akan bertemu mereka lagi di benteng setelah ekspedisi perburuan iblis selesai. Saya tunangan Yukaidi, kata Song Tiandao. Xiang Shaoyun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ulangi lagi. Xiang Shaoyun berbalik dengan tatapan membunuh di matanya. Yukaidi adalah wanitanya di kehidupan sebelumnya. Itu akan tetap sama di kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kesan baik yang dia miliki terhadap Song Tiandao lenyap sepenuhnya, digantikan oleh niat membunuh. Song Tiandao mengulangi, saya tunangan Yukaidi. Kau akan mati, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Jiwa sucinya meledak dengan kekuatan saat dia memfokuskan perhatiannya pada Song Tiandao. Setiap gerakan akan dibalas dengan pedangnya. Dengan darah iblisnya, ketika dia melepaskan energi iblisnya, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tepat ketika ia hendak menyerang, Song Tiandao berkata, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Ini benar-benar kekalahanku. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bercanda. Klan Song memang akan menikah dengan klan Yu. Mereka juga tertarik. Secara tidak langsung, aku adalah tunangannya. Tapi dengan ini aku melepaskannya, kata Song Tiandao. Ini salahku karena tidak cocok untukmu. Pilihan yang cerdas. Kalau tidak, kau pasti sudah kehilangan kepalamu, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berbalik dan pergi. Dia akhirnya juga mengetahui dari mana Song Tiandao berasal. Klan Song dari Gerbang Timur, sebuah klan kuno yang merupakan salah satu organisasi paling kuat di Gerbang Timur. Klan ini setara dengan klan Yu. Xiang Shaoyun telah mengetahui tentang klan Song sejak kehidupan sebelumnya. Mereka terkenal dengan teknik pedang mereka, tetapi dia belum pernah bertemu mereka di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, anggota klan itu selalu menjaga profil rendah. Mereka tampak menjauh dari urusan duniawi, tetapi mereka hanya menunggu waktu yang tepat dan mengumpulkan kekuatan. Mungkin mereka akhirnya siap untuk tampil di panggung dunia. Jika Xiang Shaoyun tidak ingin Yukaidi menikah dengan orang lain, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Ekspedisi perburuan iblis akan segera berakhir, dan klan Yu akan memberi hadiah kepada orang yang menempati peringkat pertama dalam ekspedisi tersebut. Xiang Shaoyun perlu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa yang ada dalam pikiran klan Yu, ini adalah kartu tawar-menawar yang harus dia dapatkan sebelum dia bisa mencoba hal lain. Siapapun yang mencoba mencuri wanitaku akan mati. Bab 1290. Setelah meninggalkan Song Tiandao, Xiang Shaoyun berhenti mencari orang lain untuk ditanya tentang ekspedisi perburuan iblis. Tidak masalah apa yang dia temukan karena sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Dia hanya perlu kembali ke permukaan dan dia akan mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dia tidak peduli dengan poin kontribusinya, tetapi dia tidak akan ragu untuk membunuh iblis manapun yang berani menghalangi jalannya. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan iblis-iblis biasa itu. Hanya dengan menggunakan Imperial Nether Domain saja, dia mampu dengan mudah membunuh ratusan dari mereka. Bisa dikatakan bahwa kecepatan perolehan poin kontribusinya saat ini tidak tertandingi. Dia langsung melahap inti iblis apapun yang diperolehnya. Dia sudah menjadi penguasa iblis tingkat puncak. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menjadi santo iblis jika dia mau. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu. Ekspedisi perburuan iblis akan segera berakhir. Dia harus kembali. Segala hal lainnya harus menunggu. Dalam perjalanannya menuju lapisan kedua,
dia membunuh tidak kurang dari 4.000 iblis, termasuk lebih dari 300 Raja Iblis. Dia bahkan tidak berusaha, itu semua adalah iblis yang menyerangnya. Sungguh luar biasa bahwa seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat keempat dapat membunuh begitu banyak iblis sendirian. Orang lain pasti harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh satu Raja Iblis, tetapi itu seperti jalan-jalan santai di taman bagi Xiang Shaoyun. Dia benar-benar tak tertandingi di bawah alam suci. Di lapisan kedua, iblis yang dia temui menjadi semakin lemah. Dia bahkan tidak repot-repot membalas serangan. Dia langsung menuju ke lapisan pertama. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok anggota Overlord Legion. Mereka telah menderita kerugian besar dan hanya tersisa sekitar selusin orang. Bahkan para penyintas ini pun terluka parah dan tampak sangat sengsara. Namun, mereka tampaknya juga telah mengalami transformasi total. Melalui pengalaman mereka di alam iblis, seolah-olah masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tak terlukiskan dan tajam. Saat mereka melihat Xiang Shaoyun, rasanya seperti bertemu keluarga sendiri. Mereka semua sangat gembira. Xiang Shaoyun juga senang bertemu mereka. Ia pun mengajak mereka ikut serta saat pulang. Di perjalanan, ia mendengarkan mereka bercerita tentang apa yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir. Keempat akademi tersebut kehilangan sekitar setengah dari murid mereka dalam ekspedisi itu. Bisa dikatakan ekspedisi itu merupakan sesi pelatihan yang sangat kejam bagi semua murid. Adapun para penyintas, setiap orang telah memperoleh sesuatu. Bahkan mereka yang tidak meningkatkan tingkat kultivasi mereka pun masih sangat mempertajam keterampilan mereka dan memperoleh pengalaman berharga untuk kultivasi mereka di masa depan. Adapun para penguasa yang bukan berasal dari akademi, banyak juga yang telah meninggal. Selama ekspedisi, sekitar selusin individu juga telah menyebarkan nama mereka ke seluruh dunia melalui prestasi mereka yang mengesankan. Beberapa adalah jenius tersembunyi, beberapa sudah terkenal, dan sebagainya. Setiap dari mereka adalah individu dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Terdapat desas-desus bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Sein. Ini bukanlah desas-desus yang bisa dianggap enteng. Selain itu, satu hal tertentu juga menarik perhatian Xiang Shaoyun. Karena menghilangnya, selir iblis dan UKD menawarkan hadiah besar untuk informasi apapun tentang dirinya. Berita tentang hal itu pun menyebar luas. Mengapa begitu banyak orang memperhatikannya? Karena keduanya mengaku bahwa dialah pria mereka. Bagi banyak orang, berita itu mengkhawatirkan. Selir iblis adalah wanita tercantik nomor 1 di Akademi Bela Diri Sejati, sementara UKD adalah wanita tercantik nomor 1 di Akademi Naga Phoenix. Keduanya adalah bintang paling bersinar dalam ekspedisi ini. Mereka juga sangat berbakat dalam kultivasi. Mendapatkan salah satu dari mereka saja sudah akan membuat banyak pria iri. Bagaimana Xiang Shaoyun pantas memiliki keduanya untuk dirinya sendiri? Dan begitulah, Xiang Shaoyun menjadi terkenal. Banyak yang ingin melihat seperti apa penampilannya sehingga dua wanita cantik tergila-gila padanya. Orang-orang mulai menggali semua informasi tentang dirinya. Murid yang terlantar dari Akademi Naga Phoenix, juara kompetisi antar 4 akademi, yang menggabungkan 9 energi astral berbeda, pemimpin sekte muda sekte Ziling di Gurun Barat, semua ini terungkap. Keberhasilannya dalam menggabungkan 9 kekuatan mendapat perhatian paling besar. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa mengkultivasi 9 kekuatan adalah jalan buntu. Oleh karena itu, semua orang tertarik bagaimana Xiang Shaoyun mencapai hal yang mustahil. Selain itu, para pengagum selir iblis dan UKD juga menyatakan bahwa mereka akan menantang dan mengalahkan Xiang Shaoyun begitu mereka bertemu dengannya. Mereka bersumpah untuk membuktikan bahwa Xiang Shaoyun bukanlah tandingan yang sepadan bagi keduanya. Setelah mengetahui semua itu, Xiang Shaoyun menertawakannya, sama sekali tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam suci yang bisa menyulitkannya. Memimpin anggota Legion Overlord, dia dengan lancar mencapai lapisan pertama. Di sana, mereka mulai menuju benteng. Di lapisan pertama, Xiang Shaoyun bertemu semakin banyak manusia. Sebagian besar dari mereka sedang dalam perjalanan pulang, dan beberapa di antaranya dapat mengenali Xiang Shaoyun. Lagi pula, hadiah besar telah ditawarkan untuk mengetahui keberadaannya. Fotonya telah lama tersebar di mana-mana. Tepat ketika rombongan itu hendak mencapai benteng, beberapa orang muncul di hadapan mereka. Para pendatang baru itu adalah 18 anggota Sovereign. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka berasal dari organisasi yang sama. Pemimpin itu menunjuk ke arah Xiang Shaoyun dan berteriak, "Kau Xiang Shaoyun." Dari perilaku agresif para pendatang baru itu, jelas sekali mereka mencari masalah. Para anggota Overlord Legion siaga penuh. Masing-masing dari mereka adalah kultivator jenius, tetapi tidak satu pun dari mereka yang telah memasuki alam fondasi jiwa.
Menghadapi 18 penguasa sekaligus, tekanan yang mereka rasakan cukup besar. Seseorang di antara kelompok itu mengenali para pendatang baru tersebut. Ia mengirimkan pesan kepada Xiang Shaoyun, Tuan Agung, mereka adalah 18 prajurit berjubah darah. Konon, kemanapun mereka pergi, sungai darah akan mengalir. Setelah mendengar itu, Xiang Shaoyun memusatkan perhatian pada para pendatang baru dan menemukan bahwa memang ada nafsu membunuh yang sangat kuat pada diri mereka. Nafsu membunuh seperti itu hanya bisa terbentuk setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Xiang Shaoyun menilai bahwa ke-18 orang itu adalah individu yang kejam dan tanpa ampun. Apakah kau tuli? Apa kau tidak mendengar pertanyaanku? Pemimpin itu memarahi. Pemimpin kelompok itu adalah yang terkuat, seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9. Dengan pedang merah tua di tangan, dia tampak sangat ganas. Yang lain juga tidak terlihat seperti orang yang mudah dikalahkan. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari kultivator alam fondasi jiwa tingkat 7. Tidak heran mereka bisa menyebabkan sungai darah mengalir kemanapun mereka pergi. Xiang Shaoyun melangkah maju dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ya, saya Xiang Shaoyun. Ada yang bisa saya bantu?" "Kau Xiang Shaoyun. Bagus sekali. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, akui bahwa kau adalah cacing yang tidak layak untuk Lady Yukaidi. Kedua, matilah," tuntut pemimpin itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.